Merdeka belajar demi masa depan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru dan juga tenaga pendidikan. Saya Erwin Teja Samantri kembali ingin berbagi tutorial mengenai pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar untuk periode Juli sampai dengan Desember. Pertama kita buka aplikasi PMM di laptop. Selanjutnya kita akan mengubah periode pengelolaan kinerja dari periode 1 Januari sampai Juni menjadi periode yang kedua, yaitu Juli sampai dengan Desember. Caranya yaitu dengan mengklik akun ya di sudut kanan atas yang ada nama kita, kemudian ganti periode. Dan di sini kita pilih periode untuk pengelolaan kinerja yaitu Juli sampai Desember 2024. Selanjutnya kita klik pilih. Maka berhasil mengganti periode Juli-Desember 2024. Nah, selanjutnya kita klik menu guru, kemudian klik menu sebagai pegawai, dan lakukan pembuatan perencanaan kinerja ya. Klik tombol mulai, kemudian cek data terlebih dahulu, dari mulai nama, kemudian NIP, status kepegawaian, jenjang jabatan, dan satuan pendidikan induk. Setelah yakin, lalu klik lengkapi data diri. Pilih jenjang. Kemudian klik simpan. Dan klik data sudah sesuai. Lalu klik data sudah benar. Berikutnya kita akan memilih beberapa option di sini ya yang ada. Kita akan memilih salah satu indikator yang berwarna orange ya, atau apa ini, kuning ya. Dari ke-8 indikator ini silakan pilih salah satu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada indikator yang ditawarkan. Silakan Anda diskusikan dahulu dengan kepala sekolah dan juga dengan rekan-rekan guru yang lain. Indikator mana yang akan dipilih? Misalnya saya akan memilih aktivitas interaktif. Klik, kemudian lanjut ke pengembangan kompetensi. Nah, selanjutnya di sini kita diminta di bagian pengembangan kompetensi untuk membuat rencana hasil kerja dengan total poin ya, minimal itu 32 poin. Nah, kita pilih misalnya rencana hasil kerja. Di sini ada berapa option. Misalnya meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan dengan jumlah 4 poin per satu kegiatannya. Oke, kita pilih ini saja 4 poin. Dan kita baru mendapatkan 4 poin karena hanya satu kegiatan. Di mana di sini nanti kita diminta untuk mengupload bukti dukung berupa sertifikat sebagai partisipan atau peserta kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai 32 poin? Maka kita harus memilih total dari target kuantitas kegiatan yang diselenggarakan, yaitu kita pilih 8. Dan apabila masih kurang, silakan diklik tambah lagi ya dengan pilihan yang lainnya. Dan selanjutnya kita ke tugas tambahan. Klik tugas tambahan, kemudian pilih rencana hasil kerja untuk tugas tambahan ini, yaitu kita pilih misalnya sebagai pembina ekstrakurikuler ya.
Nah, ini juga kita bisa pilih ya, sebaiknya meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Bagi rekan-rekan yang juga bertugas sebagai operator dapodik ataupun bos, ini juga bisa menjadi pilihan pada RHK tugas tambahan. Dan apabila ada tugas tambahan yang lain, silakan klik tambah. Kemudian pilih lagi opsi yang tersedia. Nah, kita pilih untuk semua jenjang, meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstra kurikuler. Oke, dan ini tidak ada poinnya ya, Bapak Ibu. Namun ini akan menjadikan pertimbangan untuk kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah untuk memberikan penilaian kinerja kepada Bapak Ibu. Selanjutnya kita klik ke perilaku kinerja. Nah, pada indikator dan perwujudan perilaku di bagian perilaku kinerja ini ada 7 aspek atau 7 dimensi atau 7 elemen ya yang harus teman-teman isi. Ini wajib ya. Misalnya untuk aspek yang pertama berorientasi pelayanan, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Maka kita pilih, misalnya di sini ada beberapa pilihan ya, memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Dan pilihan yang kedua serta ketiga silakan kita pilih. Misalnya kita memilih yang pertama, memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Oke. Nah, kemudian kita diminta untuk perwujudan perilakunya. Kalau yang tadi memilih perilaku indikator perilaku, kemudian kita diminta untuk memilih perwujudan perilaku. Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Maka kita pilih, ini banyak sekali opsi yang disediakan, ada mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif, memenuhi kebutuhan peserta didik secara responsif, melayani peserta didik sesuai hasil asesmen awal peserta didik, menyelesaikan keluhan peserta didik dengan komunikasi persuasif. Misalnya kita akan memilih ya, opsi yang kedua, memenuhi kebutuhan peserta didik secara responsif. Kemudian untuk aspek yang kedua yaitu akuntabel, kita pilih apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini. Misalnya kita pilih melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Silakan ini pilih yang mana saja. Silakan pilih yang mana saja teman-teman dan boleh berbeda dengan rekan-rekan guru yang lainnya. Kemudian bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya kita pilih bertanggung jawab atas hasil pekerjaan menurut sebelum bentuk gratifikasi. Nah, kita pilih melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan. Dan aspek-aspek yang lainnya silakan diisi. Nah, kita sudah menyelesaikan dan mengisi indikator dan perwujudan perilaku untuk ketujuh aspek. Selanjutnya kita klik menu rangkuman. Kita cek kembali apa yang sudah kita pilih pada rangkuman perencanaan kinerja Anda di pengelolaan kinerja platform Merdeka Mengajar. Kita bisa melihat di sini poin yang kita targetkan ya, yaitu menjadi partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan dengan target kuantitas 8 kegiatan dalam 1 semester dengan total 32 poin, dan kita harus menyiapkan bukti dukung berupa sertifikat sebagai peserta seminar dan lain-lain. Nah, yang ini dibiarkan saja, sudah ada ya secara default pada aplikasi untuk OSP.
baik KOSP, kemudian kehadiran. Nah, pada bagian tugas tambahan, ini kita harus menyertakan bukti dukung berupa laporan disertai surat keputusan atau surat tugas. Dan tadi kita memilih meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksana tugas sebagai pembina ekstra kurikuler. Ini sama ya, bukti dukungnya berupa laporan disertai surat keputusan atau surat tugas dan dengan target satu kegiatan per semester. Kemudian kita juga bisa meninjau kembali perilaku kerja yang terdiri dari 7 aspek. Apabila tidak yakin atau ingin melakukan perubahan, silakan klik ubah. Apabila sudah yakin, maka klik lanjut ajukan. Kemudian ada pertanyaan terakhir, ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Atasan akan lanjut memeriksa. Mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu atau simpan draft jika diperlukan. Lalu klik ajukan. Nah, maka kita telah berhasil membuat perencanaan kinerja untuk PMM ya, pengelolaan kinerja periode Juli Desember dan sudah diajukan kepada kepala sekolah. Perencanaan kinerja berhasil diajukan. Tahap selanjutnya adalah diskusi dengan atasan, persetujuan dan penyesuaian dari atasan, dan yang ketiga lanjut ke kesepakatan lalu laksanakan. Jadi apabila ini sudah di ACC, sudah disetujui oleh kepala sekolah, kita tinggal melakukan praktik kinerja ya, berupa observasi kelas yang nanti akan dilaksanakan oleh kepala sekolah kepada kita ya, langsung ke kelas masing-masing. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.